Mohon bisa jelaskan tentang kegiatan pada hari ini tentang tanah surat hijau. Ya, tadi memang dari Sarasehan hari ini, Sarasehan tentang pengertian hukum dan peranan pemerintah ini ya untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi memang ada beberapa pertanyaan, termasuk pertanyaan tentang surat hijau. Memang itu pertanyaan yang selalu disampaikan ya ketika ada Sarasehan semacam ini. Tadi memang ada pertanyaan salah satu peserta saya sampaikan. Memang di Surabaya ini salah satu kota yang memang mempunyai kepemilikan tanah yang agak unik ya. Jadi para warga itu menyewa tanah itu dari pemerintah kota. Karena apa? Tanahnya memang adalah HPL yang dikelola oleh pemerintah kota, sehingga pihak yang menghuni rumah tersebut status tanahnya adalah status tanah sewa kepada pemerintah kota Surabaya. Tadi pertanyaannya bagaimana, karena kan sepanjang yang tahu sebenarnya tanah sewa ini kan tidak boleh diperjualbelikan, tapi ada notaris katanya yang memperjualbelikan atau membuat akte jual beli. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa pengalian untuk status sewa tanahnya itu adalah status sewa tanah, tapi kalau yang diperjualbelikan itu adalah bangunannya. Karena surat hijau ini adalah hak pengelolaannya ada di pemerintah kota Surabaya, sehingga pihak yang menghuni itu hanya mempunyai status tanah sewa yang kita membayar secara berkala rutin setiap tahun dengan retribusi namanya. Kalau ada jual beli, yang diperjualbelikan itu adalah bangunannya. Jadi kalau ada yang mengatakan notaris kok juga bisa menjualbelikan, yang diperjualbelikan itu adalah bangunannya. Jadi judul aktenya adalah jual beli bangunan di atas tanah persewaan Kota Madia Surabaya, atau jual beli bangunan disertai dengan pengalian hak sewanya untuk tanah di atas tanah persewaan Kota Madia Surabaya. Jadi ada dua komponen harga, ada komponen harga jual beli bangunannya, ada komponen harga pengalian hak sewanya. Begitu. Jadi tadi juga ada pertanyaan apakah itu bisa disertifikatkan. Dulu tahun 2016 memang ada perwali ya pada saat Bu Risma, peraturan wali kota untuk bisa pensertifikatan atas surat hijau. Tapi pada prinsipnya untuk pelaksanaan itu masih agak sulit ya, karena memang satu itu untuk lahan hanya untuk rumah tinggal saja dengan luasan lahan 250 meter persegi maksimal. Kemudian juga sudah harus dikuasai oleh warga atau pemohon itu sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya 20 tahun. Kemudian ada syarat lainnya, harus membayar ganti rugi ya kepada pemerintah kota Surabaya, yaitu 50% dari NJOP buminya. Nah, ini yang mungkin memang berat ya, karena warga kalau membayar lagi ganti rugi kepada pemerintah kota sebesar 50%, itu rasanya juga masih tinggi ya. 50% dari NJOP bumi masih tinggi. Belum lagi nanti harus ada pengajuan rekomendasi tentunya kepada, ada panitia khusus ya yang dibuat oleh pemerintah kota untuk melepaskan haknya. Di situ ada perwakilan dari pemerintah kota, perwakilan dari DPR begitu, sehingga ada perwakilan juga dari aparat di kelurahan, sehingga mungkin syarat-syarat itu yang agak sulit dipenuhi kalau permohonannya hanya orang per orang, terkecuali mungkin dilaksanakan secara kolektif di satu kelurahan tertentu begitu, barangkali itu yang harusnya bisa di-arrange atau diajukan oleh masyarakat secara kolektif mungkin. Upaya itu mudah-mudahan ya bisa untuk diperjuangkan. Itu non bisa. Ya, suratnya. Atau kalau tidak punya surat sama sekali nih Pak ya, tapi panjenengan membeli, wes dasarnya mek kwitansi tok, dasarnya mungkin mek kertas segel tok, itu bisa diajukan Pak. Caranya apa? Membuat akte kesaksian, ya Pak ya. Akte kesaksian datang di notaris, saksinya minimal 2 orang, diperkuat nanti oleh kelurahan. Mungkin kelurahan akan mengeluarkan surat sporadik, namanya sporadik, bahwa memang tanah itu diberikan kepada siapapun, tidak tersangkut suatu sengketa, tidak ada gugatan, itu masih bisa dimohonkan. Nanti akan diukur, terus kemudian diverifikasi berkasnya. Itu tanah negara bebas. Kalau surat hijau bukan tanah negara bebas. Ini kembali lagi, siapa? Karena yang bukan memiliki, menguasai. Menguasai itu bukan berarti memiliki ya. Bukan berarti memiliki, tapi menguasai.
Siapa yang menguasai? Itu adalah pemerintah Kota Surabaya dengan diberikan HPL. Jadi negara itu bisa memberikan hak baik itu kepada badan hukum maupun perorangan, begitu ya. Itu dengan sesuatu hak. Kalau kepada negara itu bisa dengan HPL, hak pengelolaan. Mengelola, tidak bisa memiliki, tapi iso tak kelola. Nah, pemerintah Kota Surabaya mengelolanya bagaimana? Dengan menyewakan. Makanya tadi sifatnya panjenengan setiap tahun membayar retribusi, judulnya adalah retribusi hak sewa atas tanah sewanya. Ya Pak ya, sewa atas tanahnya. Bangunan milik jenengan semua, bangunan jenengan, bangunan elek, bangunan apik, bangunan megah, gedong megrong-megrong, itu bangunannya milik jenengan. Tapi saiki kan ngomong ini loh, ya apa tanah karo bangunan itu kan asasnya vertikal, ya Pak ya, vertikal. Jadi bangunan ini yo gak iso tak angkat, nek tanahnya nggak tak miliki kan gitu. Tapi kenyataannya demikian. Nah kalau panjenengan tadi tanya, loh gak boleh diperjualbelikan, tapi ada notaris yang membuat akte jual belinya, ya. Jadi judulnya bukan jual beli Pak. Saya sendiri karena kantor saya itu di Ngagel, di mana belakang saya rel kereta ini wis statusnya surat hijau. Sehingga saya membuatlah akte notaris untuk jual beli surat hijau. Tapi bukan jual beli, pemahaman awam ngomongnya jual beli. Yang diperjualbelikan apanya? Jual belinya adalah bangunannya Pak. Jual beli bangunan yang berdiri di atas tanah persewaan Kota Madya Surabaya. Jadi yang diperjualbelikan bangunannya, tanahnya mengikuti, karena memang asasnya vertikal mengikuti, tapi itu adalah pengalian hak sewa. Jadi kalau pembayaran, misalnya membayar di dalam akte jual beli itu, yang dibayar itu adalah bangunannya sekian, sedangkan pengalian ganti ruginya sekian. Boleh dibagi menjadi dua. Atau kalau dalam satu kesatuan, misalnya harganya 1 miliar, harga ini merupakan harga jual beli bangunan berikut dengan hak pengalian atas sewa tanah kepada Kota Madya Surabaya. Jadi tidak jual beli tanahnya Pak. Jadi pengalian hak sewanya. Yang diperjualbelikan adalah bangunannya. Cuman kan orang nggak mungkin mau bahasa awam apa ngomong gitu kan, enggak kan? Saya sendiri juga walaupun notaris nek ngomong rumahku nang berantang itu apa tak dol. Saya menjual ya seolah-olah ya saya jual begitu untuk rumah. Yeah.